Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait pembelajaran sosial emosional pada topik 4 yaitu demonstrasi kontekstual. Simak penjelasannya yuk teman-teman. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Lukman Fadoli, Dwi Nuraini, dan Alia Rohmah. Deskripsi tugas. Pada bagian ini, kami sebagai seorang calon guru profesional diminta untuk membuat program intervensi atau tindakan untuk merubah perilaku belajar peserta didik yang menjadi lebih positif, dengan mempertimbangkan potensi peserta didik dan bukan hanya kelemahannya. Kami sebagai guru diminta satu, untuk menentukan target perilaku, bisa kelemahan peserta didik, namun alangkah baiknya bila juga bisa menemukan kekuatan atau potensi peserta didik berdasarkan apa yang kami alami sebagai guru. 2. Menentukan siapa yang melakukan observasi. 3. Menentukan durasi dan kapan dilakukan atau bisa daring dan luring. 4. Menentukan alat bantu pencatatan. Yang pertama yaitu hasil identifikasi masalah, di mana berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPAS di kelas 5, diketahui permasalahan yang dialami oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, masih terdapat peserta didik yang tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilihat ketika pembelajaran mereka seringkali berbicara dengan temannya atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu masih terdapat peserta didik yang tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dilihat ketika pembelajaran dia tampak lesu dan juga mengantuk. Dan yang terakhir yaitu terdapat beberapa peserta didik yang cenderung pasif dalam diskusi kelas. Hal ini terlihat ketika diskusi berlangsung, mereka hanya diam, dan ketika diberikan pertanyaan, mereka tidak mau menjawab ataupun tidak mampu untuk menjawabnya. Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah kami lakukan, maka kami melakukan berbagai program intervensi atau tindakan yang dilakukan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu mengatur tempat duduk peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing, termasuk tidak menempatkan peserta didik yang cenderung berbicara sendiri pada satu tempat duduk yang sama. Yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga dapat memusatkan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan ice breaking di sela-sela kegiatan belajar, untuk menjaga semangat dan juga motivasi belajar peserta didik. Tujuan program intervensi. Tujuan dari program intervensi atau tindakan kepada peserta didik ini adalah merubah perilaku belajar yang lebih positif dengan fokus pada keterlibatan aktif, kemauan belajar, dan rasa tanggung jawab atas kewajibannya sebagai peserta didik sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, aspek pelaksanaan kegiatan intervensi. Untuk target perilakunya adalah peserta didik yang kurang fokus, kurang bersemangat, dan cenderung pasif. Observer adalah Lukman Fadoli, Dwi Nuraini, dan Alia Rohmah. Durasi pelaksanaan yaitu 2 kali 35 menit atau 2 jam pembelajaran, dan alat bantu pencatatan berupa lembar catatan observasi dan kamera handphone untuk mendokumentasikan kegiatan observasi. Berikut adalah tabel pengamatan sebelum kegiatan intervensi. Perilaku yang dapat kami amati adalah pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa peserta didik yang terlihat berbicara dengan temannya atau melakukan aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, beberapa peserta didik juga terlihat kurang bersemangat dan tampak lesu serta mengantuk. Beberapa peserta didik juga cenderung pasif dalam diskusi kelas. Hal ini terlihat pada saat kegiatan diskusi peserta didik hanya diam, bahkan ketika diajukan pertanyaan pemantik tidak ada yang menjawab. Frekuensi dan durasi perilaku ini muncul pada saat di tengah-tengah
pemaparan materi oleh guru, sekitar kurang lebih 5 menit, serta di awal kegiatan diskusi kelompok dengan durasi kurang lebih 7 menit. Keterangan, pada saat perilaku ini muncul, maka keadaan pembelajaran tidak kondusif, sehingga pembelajaran menjadi berkurang efektivitasnya. Terakhir adalah tabel pengamatan kegiatan intervensi, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah adanya intervensi. Perilaku yang dapat kami amati adalah pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik sudah mulai fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari matanya yang fokus melihat penjelasan guru, tidak berbicara sendiri, dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan diskusi kelas maupun kelompok. Tidak hanya itu, peserta didik juga menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Perilaku positif ini muncul selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adanya perilaku positif ini menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efektif mencapai tujuan yang telah direncanakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.